dari stomanya ya, stoma pouchnya, kantung stomanya, untuk menyesuaikan betul-betul dengan ukuran stoma pada pasien ya. Jadi kita perlu siapin gunting dan biasanya ada measurement guide-nya. Nah ini ya, jadi ada measurement guide-nya untuk kita mencocokkan nanti stomanya yang mana ya. Ya, mungkin apakah ukuran segini ya atau segini. Nah ini tergantung letak stomanya. Kalau ileostomi, ilium ya, berarti usus yang halus, usus yang kecil biasanya lebih kecil. Tapi kalau kolostomi, ada di kolon biasanya lebih besar ya. Jadi nanti kita pakai ini. Lain-lainnya ya, lain-lainnya ini untuk tempat sampahnya ya, garbage bag, handuk atau tisu boleh ya, atau kitchen towel boleh untuk mengeringkan ya. Jadi prinsipnya harus kering nanti ya kulit sekitar stoma. Ini apron dan underpants ya untuk kebersihan ya. Jangan lupa siapin alat dulu ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Kantong stomanya harus ada, measurement guide-nya, cairan pembersihnya ya, kasar atau kapas ya, atau tisu. Pinset boleh dipakai tapi jarang ya, disiapkan saja. Gunting harus ada, dan sarung tangan yang bersih ya. Oke. Kalau sudah, kita bisa ke pasirnya. Jangan lupa cuci tangannya. Boleh pakai masker atau memang harus pakai masker ya, karena nanti mungkin agak smell ya. Pakai apronnya ya. PD-nya catat sendiri ya. Step-stepnya terserah aja mana mau duluan, yang penting prinsipnya sama ya. Ini celaknya pasang. Ini bisa dikerjakan sendiri, tidak perlu dengan asisten sebenarnya. Ini cairannya boleh air hangat, air biasa aja, air mineral ya. Cuma mungkin karena masih di rumah sakit dan belum post-op, kita pakai normal sekali. Sudah, kita bisa mulai ya. Sarung tangan bersih ya, tidak perlu steril. Ini ambil satu ya. Kita buka. Membukanya sebenarnya biar nggak sakit, searah dengan tumbuhnya rambut, jadi jangan melawan tumbuhnya rambut ya. Kalau buka balutan, plester atau apa itu, lihat tumbuhnya rambut kemana ya, itu yang bikin sakit sebenarnya. Sekarang ada semacam spray untuk membantu merilis ya. Kalau teman-teman nanti lihat di YouTube ada spraynya ya, dari beberapa produk tertentu. Tapi kalau di rumah sakit mungkin dengan yang ada kita bisa buka ya, dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke sini ya, dari bagian atasnya ya kita buka. Nah ini boleh kita, kalau lengket banget kita bisa bantu ya seperti ini. Nah buka. Oh ya, kapan ini harus diganti? Kalau sudah 2/3 penuh, jadi jangan nunggu penuh apalagi sampai nggak kelihatan stomanya ya. Jadi lihat kalau fesesnya sudah mungkin 1/3, itu boleh diganti ya, sudah ada fesesnya, atau 2/3 ya, maksimal 2/3 setengahnya ya, atau 2/3-nya ya. Ini misalkan sudah ada ya produksi fesesnya dan harus kita ganti ya. Jadi ini diangkat ya perlahan ya, kalau lengket sekali kita bisa bantu. Nah seperti ini. Ini langsung nanti dibuang di infeksius rabies ya.
tanpa infeksius. Nah, ini biasanya ada sisa-sisa fesesnya di sini, kita bersihkan dulu. Ya, seperti itu. Bersihkan aja dulu. Atau kalau yang sebelah kanan atau cair biasanya masih keluar, kita bisa diamkan dulu. Ya, karena dia nggak bisa mengontrol ya, tidak ada sphincternya. Dan seperti ini. Ingat tadi apa aja yang harus dikaji? Stomanya dan kulit. Stomanya bentuknya, ya warnanya pink, kelembapannya baik ya, tidak ada darah, tidak ada nanah, tidak ada bengkak kulit sekitar, juga tidak ada kemerahan, tidak ada iritasi ya. Nah, ini kalau sudah kita bersihkan. Bersihkannya mau pakai pinset boleh, enggak juga nggak apa-apa. Cuma saya nggak tahu nanti kalau ujian disuruh pakai pinset apa enggak ya. Kalau saya nguji sih nggak apa-apa karena nggak prinsip ya. Dari yang bersih ke yang kotor ya. Yang bersih yang mana? Kulit atau stomanya? Kulitnya ya. Jadi bersihkan dari kulit yang satu arah seperti ini. Oke. Jadi kalau membersihkan itu kita membersihkan kulit ya, bukan membersihkan meja ya. Nah, nggak gosok-gosok begini, satu arah ya, dan gentle ya. Nah, gitu. Oke. Kalau kulitnya sudah ya, terakhir stomanya. Ini harus hati-hati ya, gentle, jangan sampai terlalu ditekan. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari bersih ke kotor. Oke. Selanjutnya harus dikeringkan, wajib hukumnya kering ya. Boleh pakai tisu, pakai apa namanya kitchen towel ya. Kalau di sini disediakan tunggu kecil boleh ya. Yang penting dia harus kering. Nah, ini ya, tidak digosok ya, tapi biarkan airnya diserap ya. Kenapa harus kering? Supaya nanti kalau stomy bagnya menempel dengan sempurna ya, dan juga mencegah iritasi kulit akibat basah atau lembab ya. Ini kering, pastikan benar-benar kering. Nah, selanjutnya kita ukur diameter stomanya. Lihat mana kira-kira yang sesuai. Ukurannya harus bisa sampai masuk stomanya pas ya. Ini masih sempit ya. Ini kelebaran ya. Ini mungkin agak kelebaran. Nah, sepertinya ini pas. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita lihat dia 38 mm. Nah, ini kita sesuaikan di sini. Nanti teman-teman boleh pakai spidol atau disesuaikan dengan diameter yang ada di sini ya. Yang mana kira-kira diameter ke berapa? 30 kah, 40 kah? Atau mau digambar pakai spidol juga nggak apa-apa sih ya. Kayaknya pasnya di 40 ya, seperti ini. Nah, kalau sudah kita gunting. Jadi di diameter 40 ya. Gunting. Tinggal mengikuti lingkarannya aja. Ini nanti teman-teman pada saat pasiennya akan pulang harus mengedukasi dan mengajarkan cara mengganti kantongnya di rumah ya. Nggak mungkin pasien akan bergantung dengan perawat ya. Kita harus mengajarkan pasien, mengedukasi cara mengganti kantongnya, dan itu bisa dilakukan sendiri di rumah ya, dan harus bisa pasien dan keluarga. Nah, ini sudah sesuai ya. Topical agent ya, tergantung nanti instruksi atau prescribe dari dokter. Kalau pasien baru mungkin ada beberapa spray ya yang berfungsi untuk melembabkan kulitnya ya. Ada yang bentuknya spray, ada yang bentuknya ointment seperti salep ya. Bahkan kalau sudah ada iritasi kemerahan mungkin perlu diberikan salep, biasanya salep zinc ya. Nah, zinc ya yang jenisnya. Jadi lihat apakah ada memang topical agent yang perlu diberikan ya sebelum kita pasang. Nah, dan kalau di rumah sakit mungkin pasien seminggu pertama masih banyak di tempat tidur ya. Perhatikan, jadi posisinya seperti ini. Tapi kalau pasien sudah bisa mobilisasi, maka posisinya seperti ini, vertikal ya. Dan diharapkan memang pasien sudah mobilisasi ya. Hati-hati, jangan salah ya.
Kalau masih ya bed rest seperti ini, tapi kalau sudah mobilisasi vertikal ya, memanjang. Nah, ini kalau sudah betul-betul kering ya, tinggal kita tempel. Tempelnya separuh dulu ya. Dari bagian atasnya dulu ya, dari atas dulu, pastikan dia menempel lalu ke bawah ya. Nah, ukurannya harus pas ya, karena kita tidak ingin adanya bocor ya. Ini sepertinya karena di pentem nggak terlalu nempel. Ini harusnya ada semacam klemnya ya. Tadi saya minta Mbak Indah kayaknya ini klem. Nah, kita bisa masukkan sini. Jangan di videoin dulu seperti ini ya, pastikan udah menempel semuanya, klem bawahnya tertutup ya. Oke. Dan udah selesai sebenarnya ya, sesimpel itu. Tapi yang menjadi concern kita adalah itu tadi, saat tiap kali mengganti kantung harus kita kaji stomanya, kulit sekitar, dan lihat, catat tadi luaran fesesnya ya, mulai dari jumlahnya, misalnya setengah kantong, konsistensinya ya, sudah solid kah atau encer kah ya, kemudian warnanya ada darah kah di situ ya, apalagi kalau memang pasien terkait dengan masalah saluran cerna ya, kita catat dan kita kaji. Apalagi ya, mungkin itu sih prinsip yang penting ya. Kalau pasiennya masih bed rest sebelah sana ya posisinya. Nah, kalau sudah kita tinggal rapikan alatnya dan cuci tangan ya, gitu aja. Ibu, pakai klemnya itu bisa sebelum dipasangin ke situ atau pas udah dipasangin ke situ? Apanya? Klem buat itunya, Bu, buat nutup.